melakukan simulasi fisika, melakukan observasi dan mengambil kuantitas seperti di dalam eksperimen, mencari model tersimplifikasi dari sistem yang tidak memiliki solusi analitik yang diketahui. Contohnya adalah simulasi molekul dalam material, protein folding, dan juga dinamika planet seperti itu. Tapi dari ketiga buah contoh ini saya akan lebih menekankan mengenai dinamika planetnya seperti itu. Karena untuk simulasi molekul dalam material tentu ini kompleks ya seperti itu. Kemudian protein folding juga sangat kompleks berhubungan dengan banyak sekali molekul, dan ini biasanya digunakan untuk masalah bioinformatika seperti itu. Jadi kita akan membahas mengenai dinamika planetnya seperti itu. Nah, ini adalah sebetulnya hubungan antara alam dengan model atau teorinya seperti itu ya. Ini kita lewat saja. Ini juga tadi sudah saya jelaskan bahwa bangunan ilmu pengetahuan itu terdiri atas 3 buah pilar. Yang pertama yaitu teori, kemudian yang keduanya adalah eksperimen, yang ketiga adalah komputasi seperti itu. Jadi ketiga buah ini harus bisa menopang bangunan ilmu pengetahuan sehingga bisa memahami atau menjadi pijakan yang kuat untuk suatu ilmu pengetahuan bisa dirujuk secara sempurna seperti itu. Sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, kita lanjut. Kemudian fisika komputasi itu kegunaannya apa? Kegunaannya ada banyak. Yang pertama, dinamika molekular mengenai desain daripada suatu obat. Kemudian seismic imaging, kemudian computational fluid dynamics, mengenai desain daripada aerodinamika mobil misalkan, atau pesawat seperti itu. Kemudian citra daripada medis. Jadi di sini bagaimana kita memodelkan atau bagaimana kita mendapatkan suatu citra kanker misalkan. Di sini bisa dilihat dalam warna ungu ya seperti itu. Kemudian astrofisika berhubungan dengan Newton. Ini tentu saat kita mensimulasikan ini harus menggunakan suatu komputer yang memang untuk sistem yang komputer yang memiliki spesifikasi yang sangat bagus ya, karena ini berhubungan dengan n-body seperti itu. Jadi semakin banyak maka otomatis perhitungan akan semakin sulit, semakin besar effort komputasinya seperti itu. Kemudian harga option pricing, jadi kita mencoba untuk meramalkan kira-kira kedepannya itu harga saham berapa, itu bisa kita menggunakan econometrics. Dan dosen saya dulu dia mencoba memodelkan ini menggunakan konsep spin seperti itu. Kemudian ada juga product development di different time domain. Kemudian ada juga weather forecasting ya, jadi perakiraan cuaca menggunakan fisika atmosfer seperti itu. Itu menggunakan itu kegunaan dalam mempelajari fisika komputasi seperti itu. Nah, jadi kalau saya bahas masalah RPS-nya, jadi memang kita itu prasyarat mata kuliahnya adalah algoritma dan pemrograman dan fisika matematika 1 ya. Karena kita sangat bergantung dengan kedua buah, tunggu dulu sebentar. Karena kita sangat bergantung terhadap kedua buah subjek itu ya. Jadi algoritma pemrograman tentu kita akan banyak sekali bermain dengan pemrograman.
algoritma juga, kemudian fisika matematika juga tetap dipergunakan dalam mencari solusi analitik dari permasalahan yang ingin kita tinjau seperti itu. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang esensial bagi seorang fisikawan untuk menyelesaikan suatu permasalahan model fisik dan menyelesaikannya dengan berbagai metode yang erat kaitannya dengan metode numerik. Untuk contoh kasus yang akan kita pelajari adalah pergerakan ayunan pendulum, misalkan menggunakan berbagai macam metode, apakah itu metodenya Euler, Euler-Kromer, kemudian Verlet, itu nanti kita akan coba bahas mengenai berbagai metode itu. Sehingga nanti kita bisa lihat kira-kira dari ketiga buah metode ini, metode mana yang kira-kira bisa atau cocok untuk kita gunakan dalam fenomena ayunan pendulum misalkan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai teori stabilitas, kemudian kaotik pendulum, teori computational fluid dynamics, transfer fenomena, adveksi difusi, gelombang elektromagnetik, serta mekanika kuantum melalui penyelesaian persamaan Schrödinger satu variabel seperti itu. Tetapi ini yang tadi saya jelaskan ini, untuk yang kasus ini akan dimulai kita dalami setelah kita melakukan UTS seperti itu. Tapi sebelum UTS kita akan coba perkuat berbagai macam metode numerik seperti itu. Metode numerik itu sangat penting jadi tools kita, jadi modal kita dalam kesuksesan mata kuliah fisika komputasi ini. Selain metode numerik, yang lainnya adalah algoritma dan pemrogramannya, seperti itu harus paham. Kemudian ini kita lewat aja. Kalau untuk yang high energy physics mungkin saya tidak akan masukkan. Kemudian, nah ini untuk yang metode numeriknya ya. Jadi teknik penyelesaian numerik untuk persoalan persamaan diferensial biasa, algoritma Euler, penurunan rumus PDB menggunakan Dirac-Taylor, persoalan peluruhan uranium, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai error numerik dan stabilitasnya, teknik penyelesaian numerik dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial seperti itu ya, dengan menggunakan FDM. Kalau finite element saya tidak akan masukkan karena agak sedikit ribet seperti itu ya. Metode spektral, finite volume method juga saya tidak akan masukkan. Rumkute akan saya masukkan seperti itu. Nah, kemungkinan yang akan kita bahas itu kalau tidak yang pertama adalah kaotik pendulum, kemudian CFD, kemudian adveksi difusi dua dimensi. Sementara untuk gelombang elektromagnetik, algoritma Y, kemudian mekanika kuantum tidak akan kita bahas karena waktu kita tidak akan cukup untuk membahas semua topik itu seperti itu. Terutama yang bagian mekanika kuantum ini sangat sulit ya, sangat ribet seperti itu. Teorema orbital dan orbital molekul, teorema Hartree-Fock, kemudian density functional theory itu kalau misalkan bisa cepat itu bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 1 semester seperti itu. Dengan mata kuliah sendiri seperti itu. Jadi saya tidak akan masukkan mekanika kuantumnya. Nah, ini untuk yang teknik penilaiannya. Jadi beberapa komponen penilaian terdiri atas 3. Yang pertama UTS-nya 35%, UAS-nya 35%, tugas mandiri dan tugas besar itu 30%. Mungkin dari teman-teman apakah ada pendapat lain atau setuju, silakan dikeluarkan pendapatnya seperti itu. Sebelum kita sepakati bersama komponen penilaiannya dengan bobot sekian seperti itu. Jadi sudah setuju untuk UTS, UAS, tugas mandiri dan tugas besar sebesar yang saya tulis di PowerPoint? Setuju, Pak. Ya, Pak.
Oke. Kalau setuju, nanti saya akan jelaskan mekanisme mengenai tugas mandiri dan tugas besarnya. Kalau tugas mandiri itu biasanya saya berikan setelah perkuliahan berlangsung. Kemudian untuk tugas besarnya sendiri itu nanti silakan rekan-rekan bagi satu kelasnya itu menjadi 4 kelompok seperti itu ya. Dan silakan teman-teman cari suatu jurnal, kemudian silakan teman-teman lakukan proses napak tilas di sana seperti itu. Misalkan ada suatu jurnal tentang fisika komputasi, teman-teman silakan buat di dalam jurnal itu misalkan ada hasil daripada komputasinya seperti itu. Nah, teman-teman dipersilakan untuk melakukan napak tilas. Saya berharap agar hasilnya sesuai dengan apa yang sudah muncul di jurnal seperti itu. Misalkan saya punya suatu jurnal, kemudian isinya itu dia suatu grafik mengenai suatu fenomena tertentu gitu. Nah, silakan nanti teman-teman coba untuk lakukan proses napak tilas di sana terkait dengan jurnalnya itu sendiri. Kemudian hasilnya harus sama persis dengan apa yang ada di jurnal itu seperti itu. Ketika misalkan hasilnya itu sama dengan yang ada di jurnal, berarti teman-teman sudah berhasil dalam melaksanakan proses napak tilas itu seperti itu. Tapi ketika misalkan teman-teman belum berhasil dalam melakukan proses napak tilas tadi, maka teman-teman masih belum berhasil dalam melakukan proses napak tilas tadi seperti itu. Jadi mungkin kalau saya tugas besarnya ke arah sana seperti itu. Tapi nanti ini bisa kita obrolkan lagi apakah kita mau pakai cara tadi yang proses napak tilas tadi, atau kita coba cari topik lain seperti itu ya. Jadi kita mulai dari awal tanpa proses napak tilas tadi seperti itu. Nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut mengenai tugas besar ini seperti itu. Oke, jadi ini disepakati, kita akan lanjut. Nah, ini kalau untuk tentang penilaian, kita ikuti standar dari universitas. Kemudian kalau untuk sumber referensi, untuk yang sebelum UTS ya, itu silakan teman-teman baca atau cari ya buku dengan judul Metode Numerik Revisi Ketiga seperti itu. Itu karangan Pak Rinaldi Munir seperti itu. Sementara kalau untuk referensi yang lain, silakan teman-teman gunakan untuk yang fisika komputasi atau setelah UTS-nya silakan teman-teman cari buku Computational Physics dengan karangannya Pak Giordano, kemudian Computational Physics karangan Morten, kemudian Computational Physics karangan Fitzpatrick seperti itu. Tapi saya tidak membatasi referensi dari sini aja, silakan teman-teman eksplor sendiri selama referensi itu masih relevan dengan mata kuliah kita ini. Silakan teman-teman cari seperti itu. Kemudian untuk absensi silakan teman-teman akses di sini tinyurl.com/absen kuliah FIS seperti itu. Silakan teman-teman akses link ini di hari yang sama dengan perkuliahan yang berlangsung seperti itu. Karena untuk setiap harinya saya akan tutup link absensi ini di waktu pukul 16.00 seperti itu. Jadi kalau bisa silakan absen sebelum pukul 16.00 sebelum Google Form-nya saya tutup seperti itu. Nah, ini untuk tugas minggu depan ya. Jadi silakan kerjakan sebelum minggu depan. Yang pertama, teman-teman silakan install C++ compiler ya. Jadi sebagai lanjutan daripada pemrograman yang sudah dipelajari di mata kuliah algoritma pemrograman sebelumnya seperti itu. Silakan
teman-teman install atau menggunakan online compiler juga diperbolehkan seperti itu. Kemudian teman-teman juga diharuskan untuk instalasi apa yang dinamakan dengan GNU Octave ya. Jadi GNU Octave ini mirip-mirip dengan MATLAB sebetulnya. Jadi teman-teman bisa, nggak ada alasan lagi seperti itu. Kalau misalkan kemarin saya di ruang dosen itu ada mahasiswa yang bertanya mengenai, Pak, saya tidak bisa install aplikasi MATLAB karena tidak ada lisensinya. Nah, solusinya ini silakan teman-teman install, ini gratis, freeware, jadi tidak perlu untuk teman-teman bayar atau seperti apa, nggak usah seperti itu. Jadi silakan install aplikasi yang dinamakan dengan GNU Octave seperti itu. Kalau misalkan teman-teman juga kesulitan gitu ya dalam menginstal aplikasi C++, silakan teman-teman bisa menggunakan Python, bahasa pemrograman Python. Ini saya tulis di sini, collab.research.google.com. Jadi silakan teman-teman nanti kalau memang kesulitan dalam install C++ compiler ini, silakan teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman lain, bahasa pemrograman Python juga diperbolehkan. Silakan teman-teman akses di collab.research.google.com seperti itu. Di perkuliahan yang saya ampuh, saya memiliki kebijakan bahwa teman-teman silakan kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan C++ misalkan. Misalkan teman-teman lebih nyaman menggunakan bahasa pemrograman Java misalkan, atau bahasa pemrograman Python, atau bahasa pemrograman C misalkan, atau bahasa Pascal, silakan teman-teman gunakan, tetapi dengan catatan ketika misalkan nanti saya tanya, teman-teman harus bisa menjawab maksud dari line kode ini apa, seperti itu. Jadi saya menutup celah-celah kecurangan yang ada di sana seperti itu. Jadi teman-teman boleh menggunakan bahasa pemrograman yang lain asalkan teman-teman bisa paham apa maksud dari tugas atau kode yang teman-teman kirimkan gitu ya ke saya misalkan. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian bahasa pemrograman C++ itu diperbolehkan, terserah. Tetapi untuk bahasa pemrograman pengantar yang saya gunakan dalam perkuliahan kita ini yaitu menggunakan C++ dan GNU Octave seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lain masih bingung, ya silakan teman-teman gunakan C++ atau menggunakan GNU Octave saja. Catatan lain, misalkan teman-teman menggunakan Python, di situ kan kalau di Python itu banyak sekali package-nya ya, package penyelesaian numerik. Teman-teman tidak diperbolehkan menggunakan package seperti itu. Jadi teman-teman harus buat dari awal bagaimana cara untuk melakukan pencarian akar, misalkan, kemudian teman-teman bagaimana caranya untuk melakukan integrasi, itu tidak bisa menggunakan package seperti itu. Jadi teman-teman harus buat dari awal pemrogramannya agar teman-teman bisa lebih paham mengenai metode numerik yang akan kita pelajari ke depannya seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang nanya nih masalahnya. Pak mau nanya. Silakan. Pak, itu kan kita nanti di lab ya Pak ya? Jadi gini, mungkin ke depannya cara kita belajar, karena kan kalau lab itu dia hanya muat sampai 6 orang saja seperti itu. Jadi kemungkinan sih nanti kita akan banyak di ruang kelas,
Tetapi kalau misalkan teman-teman masih butuh tutorial dari saya atau masih butuh bimbingan dari saya di luar jam kelas, itu silakan nanti teman-teman hubungi saya aja untuk nanti saya koordinasikan dengan Pak Reza sebagai kepala lab fisika komputasi seperti itu. Jadi silakan misalkan teman-teman kalau misalkan masih butuh tutorial atau butuh bimbingan di luar jam kelas, silakan teman-teman nanti hubungi saya untuk nanti saya siapkan komputer yang ada di bawah itu seperti itu. Kayak gitu sih. Oh, berarti pakai laptop masing-masing aja ya, Pak ya? Laptop masing-masing ya, seperti itu. Seperti itu. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Karena kalau misalkan dalam satu sesi kita langsung masuk 15 orang ke dalam ruangan itu kayaknya nggak akan mungkin sih. Jadi penuh sesak seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dulu waktu algoritma pemrograman ada praktikumnya nggak? Nggak ada, Pak. Jadi mengerjakan sendiri aja gitu ya? Sambil dibimbing juga sih, Pak, pas MK-nya gitu. Ya mungkin nanti kita akan ada sesi seperti itu juga gitu ya. Jadi saya juga nggak akan terlalu fokus gitu ya di dalam kelas seperti itu. Jadi kemungkinan sih mungkin kita bisa nanti arrange 1 minggu pertama kita coba untuk kuliah seperti itu. Kemudian minggu selanjutnya kita coba praktek di lab seperti itu. Tapi berarti ketika misalkan kita praktek di lab, maka otomatis akan saya bagi menjadi beberapa sesi seperti itu. Apakah setiap satu sesinya itu 50 menit, nanti kita coba atur lagi lebih lanjut seperti itu. Kemudian ya itu sih ya, jadi mata kuliah ini tuh memang harus sering-sering dilatih seperti itu. Kemudian harus sering-sering dipakai ilmu dari algoritma pemrograman yang ada di semester sebelumnya seperti itu. Karena kita fisika komputasi itu sangat ditopang dengan menggunakan pemrograman seperti itu. Jadi memang kalau di pemrograman sendiri itu kalau misalkan kita jarang ngoding akan kesusahan gitu ya dalam menyelesaikan mata kuliah ini seperti itu. Seperti itu. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Kalau masih bingung wajar karena kita masih belum masuk ke mata kuliahnya seperti itu. Jadi memang kita nanti akan coba sedikit demi sedikit. Saya juga kemungkinan tidak akan memaksakan teman-teman juga gitu ya. Apakah harus bisa menguasai semua materi mengenai ini misalkan. Saya juga tidak akan memaksa teman-teman. Saya akan coba menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman gitu ya. Ketika memang butuh waktu lebih lama, misalkan di bagian computational fluid dynamics, maka saya akan lebih banyak waktu di sana seperti itu. Jadi saya tidak akan mengejar terlalu banyak materi, yang ujung-ujungnya teman-teman
tidak paham gitu. Saya lebih menyukai teman-teman itu lebih paham di satu bab tertentu ketimbang teman-teman sudah belajar banyak tetapi satu pun tidak bisa mengerti gitu maksud dan tujuan dari bab ini tuh apa seperti itu. Karena kemarin saya juga coba ngetes beberapa mahasiswa gitu ya mengenai konsep fisika komputasinya, tidak ada satupun mahasiswa yang paham gitu dengan apa yang saya tanyakan seperti itu. Sementara untuk di universitas-universitas lain itu materi yang saya tanyakan itu sangat dasar sekali seperti itu. Sehingga saya tidak mau nanti mahasiswa saya ketika misalkan nanti ditanya tentang metode numerik gitu ya, tidak paham satupun mengenai materi yang saya berikan seperti itu. Kemudian juga jangan sampai status kita sebagai prodi baru itu jadi bikin teman-teman itu terlena, kita ini kan masih prodi baru, nggak apa-apalah, misalkan kita nggak paham ini itu nggak bisa gitu teman-teman, karena kita juga harus serius seperti itu ya dalam mengenyam suatu pendidikan seperti itu. Kita juga semakin kesini semakin berbenah meningkatkan kualitas pengajaran yang akan diberikan ke teman-teman seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini ada yang baru masuk. Jam segini baru masuk. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Coba saya matikan dulu recordingnya.